dari ibu-ibu menanam sayur-sayuran, yaitu hidroponik maupun media tanah. Kita jual ke warga untuk membantu warga-warga dari RW 05, jadi bisa beli di PKK maupun di taman. Itu memanfaatkan tanaman toga menjadi jamu jos, jamu sehat sunter. Kita dapat membantu warga dan memberi contoh untuk warga-warga lainnya. Selain berkhasiat, juga bisa meningkatkan perekonomian warga kami di masa pandemi. Kita membuat kerajinan dari kulit telur yang kita ambil dari limbah rumah tangga dan salah satunya dari dapurnya Mak Demplok. Teman-teman, kali ini Bun ajak jalan-jalan ke mitra binaan ya, yang berada di wilayah Sunter. Di sini mereka menghasilkan jamu olah sehat Sunter. Ada greenhouse juga yang pasti menarik dan kalian akan penasaran. Yuk kita ikutin petualangannya. Itu udah masuk. Nah, alhamdulillah kemarin juga dari GrabFood juga udah banyak yang besar. Masya Allah. Oke, teman-teman, ini adalah salah satu produknya, bir yang tidak memabukkan, namanya bir peletok yang terbuat dari bahan-bahan rempah-rempah ya Bu ya. Dari apa aja Bu disampaikan Bu? Di sini ada Bu Rohani yang memproduksi jamu olah sehat Sunter, namanya bir peletok. Itu dari rempah-rempah yang pada masa pandemi kemarin justru malah omsetnya meningkat karena sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat. Pandemi kemarin justru ini omsetnya meningkat ya, karena orang butuh minuman dari rempah-rempah dan hangat-hangat menghangatkan tubuh di masa pandemi. Sesebu ani. Ini baru tahu ya teman-teman. Iya. Jadi sirih ini bisa digunakan dijadikan olahan makanan sebagai keripik sirih. Iya. Nah itu menghilangkan rasa pahitnya gimana? Ada pahitnya nggak? Nggak, jadi udah terasa kan kita alup-alupin Bu, biar agak nggak begitu pahit. Alup-alupin itu apa? Direbus dulu. Ya, rebusnya nggak lama-lama, terus kita tirisin, baru kita bikin peyek. Tiriskan, bikin peyek. Kalau yang besar bagaimana? Apakah ada ukuran untuk bikin peyeknya itu supaya ini kebesaran, yang cukup adalah ini ya daunnya yang setengah tua atau muda? Gimana? Justru yang bagus itu yang tua Bu, banyak manfaatnya juga. Terus dibikin itu lebih berbentuk cakep gitu loh Bu. Kalau yang muda kan kadang-kadang letoy itu Bu, jadi bentuknya kurang bagus. Terus dipasarkannya di mana ini keripik? Ya sementara sih kita pasarkan di warga, sama kita ke kelurahan, ke wali kota, kita kasih sampel-sampelnya dulu, baru dia kita Pesen ke sini ya. Iya. Kemarin namanya. Iya. Kemarin kayak kita kasih sampel ke IP gitu. Oh gitu. Enak, saya udah merasakan. Enak. Jadi ini adalah sumber olahan baru yang berasal dari sirih hijau. Yang awalnya sirih hanya digunakan untuk obat-obatan, namun dengan perkembangan ini ya, tingkat istilahnya olahan itu ya, inovasi, ini bisa digunakan untuk keripik. Keren juga ini. Lumayan ya. Karena Sama itu sirih ini gampang, menanamnya gampang banget kan. Iya. Terus bayam Brazil, Bayam kita Brazil? bikin bakwan. Oh iya. Jadi ya. selain dikonsumsi buat sayuran, bisa jadikan bakwan. Enak juga Bu. Kita juga nyobain. Iya. Teman-teman, jadi bayam Brazil yang biasa dilihat di kebun-kebun itu, selain untuk salad, untuk lalapan, untuk sayuran, dibikin bakwan juga bisa ya. Ya, saluran. Enak sekali itu. Kalau pepaya Jepangnya tuh saya diapain Bu? Kalau pepaya Jepang Sayur itu aja di kayak sayur biasa. aja. Oh, di sayur. Dulu ada yang ngasih tahu itu katanya nggak boleh Bu. Jadi Iya.
entarnya kelama-lamaan itu timbul penyakit. Iya, Jadi katanya ya. sementara itu Betul. nggak boleh kita konsumsi. gitu. Dulu kita konsumsi terus Iya, untuk iya, warga, katanya. siapa yang mau ngambil. Setelah kita tahu, jadi ini Di-stop dulu jadinya ya Mbak. Oh jadi ini cuma untuk ditanam aja gitu ya Iya. sementara ya. Tiba-tiba gitu ya isunya ada. iya. Udah lama konsumsi terus tiba-tiba ada isu itu. Iya iya. Teman-teman, kita lagi diskusi mengenai pepaya Jepang yang katanya beracun. Bener nggak sih pepaya Jepang itu beracun? Teman-teman yang tahu informasinya kita diskusi di komen ya. Mungkin teman-teman lebih ada yang paham bagaimana pepaya Jepang itu apakah bisa dimakan atau tidak. Kita lanjut ke Rencana saya belakang. itu tanaman kita udah mulai bibit-bibit cabe, bibit tanaman kayak toga, tanaman hias kita udah bibit juga tuh. Nah ini yang ngerawat ini siapa? Ada anggur, segala macam ini. Ya, Ada kita yang kan ngerawat kerjasama sama bapak-bapak. Oke. Jadi bapak-bapaknya juga sambil ngerawat anggur. Kebetulan kemarin juga habis panen anggur juga tuh. Oh gitu. Iya. Wah, anu ya, nggak pas momennya ya. Iya, kemarin udah merah-merah jadi kita petik. Oh gitu. Dapat berapa kilo? Ya, nggak banyak Bu, karena kan ini cuma segini aja, paling setengah kiloan. Nah, kalau kita lihat di sini bayam berhasilnya ini subur-subur karena tanam di tanah ya. Iya. Ini beda sama ditanam. Kalau di itu juga bagus juga Bu, ditanam di hidroponik. Itu bagus. Nah ini untuk bakwan ya. Ini Iya. bisa dijual dong. Dipanen ya. Jadi kalau misalnya kita ada pesenannya, kita pakai bayam ini. Tinggal diputar-putar masuk. Iya. Ini diputar-putar aja Bu. Iya. Sekarang juga udah mulai kita kembangkan ke warga Bu, banyak yang minta bibitnya. Setelah dia tahu ini rasanya bakwannya kok beda gitu. Ini dari bayam Brazil. Jadi kita nggak pakai wortel gitu, nggak cuma khusus bayam aja. Jadi tepung sama bayam aja. Iya. Sama sekali nggak pakai wortel. Enggak, pagi gitu ya. enggak. Oh, Jadi beda, rasanya lebih enak. Rasanya lebih enak Bu, lebih rasa gitu. Nanti bisa keanikan ke teman-teman juga ya. Jadi mulai warga di RW 5 ini udah mulai tanam bayam Brazil sini Bu. Jadi minta bibitnya ke taman. Ya teman-teman, ini bayam Brazil yang sangat subur ini ternyata kalau dibuat bakwan rasanya beda ya. Jadi hanya bakwan sama tepung, nggak pakai wortel ya. Enggak. Jadi mungkin karena kandungannya dari bayam ini ya, vitaminnya banyak banget ya. Dan daunnya juga tebal-tebal dan pembudidayaannya mudah sekali. Nah, ini hanya dipotel aja kemudian ditancepin ya. Ini bun praktekin aja, jadi tinggal dipotel-potel seperti ini, kemudian tancepin di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tumbuh ya. Jadi ini bisa beranak pinak segitu banyaknya. Bisa dikonsumsi untuk warga semua ya Bu Ani ya. Teman-teman, Kebetulan dari kami lahan habis panen, kosong jadi kita, yang ada di wilayah Sunter yang ditanam Di situ masih toga ada tadi terong-terong ya. dibuat olahan jamu olah sehat Sunter yang disingkat JOS, yang mana di masa pandemi kemarin bisa bermanfaat dan menghasilkan pendapatan karena orang banyak membutuhkan jamu untuk penghangat tubuh. Dari jamu olah sehat Sunter itu dijual dan kita ajarin dengan metode online, mereka bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Dan lahan yang di belakang ini juga ditanamin bayam Brazil, kemudian sayur-sayuran yang lain yang juga dimanfaatkan di setiap rumah warga. Mereka menanam sehingga mereka selain sehat juga bisa mendapatkan tambahan penghasilan. Alhamdulillah berkah ya teman-teman ya. Ini udah setahun ternyata guys, terongnya siap dibantu. Iya emang terong kalau udah setahun kayak gini dia langsung mulai terserang yang putih-putih ini nih. Sama tuh di tempat tuh gitu. Lagi pas musim hujan. Oke. Teman-teman, itulah tadi petualangan Bun Ar dan Momi Ike ke Taman Hatinya Sunter, mitra binaannya Bun ya, mitra binaannya Indonesia Power. Jadi ini ada di greenhouse, terdapat tanaman-tanaman sayuran yang kalau panen ini dijual ke masyarakat. Jadi masih sangat kurang, jadi belum bisa dijual keluar karena memang permintaannya sangat banyak.
Alhamdulillah sekali dari kegiatan yang kita laksanakan, program-program community development itu bisa bermanfaat dan berkah untuk masyarakat sekitar. Sampai ketemu lagi di video Bun selanjutnya dengan petualangan-petualangan yang lebih seru. Teman-teman silahkan komen dan subscribe yang belum subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.